Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dengar semuanya gitu ya. Tapi saya terhibur waktu terakhir ya, Mas Didu yang bicara ya. Bahwa sebetulnya kita ini missing the point gitu ya. Seolah-olah kok jadi subject matternya tuh Jokowi. Padahal dia cuma boneka. Jadi saya setuju, memang kita harus berubah cara kita melawan, cara kita bergerak, gitu kan. Sebenarnya kalau lihat sudah begini, tinggal masa memanage saja kok ya. Nggak perlu lagi. Nah, yang saya tadi agak sampai detik terakhir masih diam aja gitu, kenapa? Kok masih percaya bahwa ini negara hukum gitu. Itu kegagalan berpikir menurut saya ya. Maksud saya, bahwasanya it's supposed to be iya. Tapi dasarnya kan nggak gitu ya. Dasarnya begitu. Jadi perlawanannya juga harus berbeda. Kalau saya kok ngajurin ya, kalau yang nggak berani ya nggak usah bergerak gitu ya. Ya kalau berani ayo gitu kan. Jadi maksud saya punya rumusan yang saya nggak akan rubah. Resah, rusuh, revolusi. Sebab tanpa itu saya nggak lihat ada pemecahannya. Karena maaf, negara ini kan sudah kayak kartel ya. Itu lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya bagian daripada mereka. Sehingga kalau kita mengajukan opsi apapun dengan pijakan hukum, kok kayaknya kok naik betul itu ya. Tidak mau realistis. Coba kita sekarang mulai bergerak ya. Coba hajar itu, siapa itu yang para konglomerat yang brengsek itu ya. Coba yuk kita lawan. Suarakan terus menerus. Nanti akan kebuka sendiri kok. Bahwa ternyata Jokowi itu gak punya apa-apa. Hanya kitanya selalu mengecilkan diri. Itu saya sedih gitu ya. Seolah-olah kita ini kecil banget itu. Tadi bareskrim, tetek kucing lah bareskrim itu ya. Mau apa? Mau tangkap saya, tangkap. Gitu. Nah, kalau kita berani begitu akan beda gitu ya. Tapi begini bergerak, oh jangan nanti begitu. Ya sudah, jangan bergerak gitu ya. Jadi menurut saya sih ingin realistis saja ya. Ini mau pakai teori ini, teori itu, buku itu semua udah saya buang lah gitu ya. Karena nggak berlaku di Indonesia. Karena buku untuk kasus Fufapa, kasus Jokowi, nggak ada tuh. Di buku politik manapun nggak ada. Nah, jadi maksud saya, ini memang yang paling luar biasa saya sedih itu. Bagaimana Jokowi berhasil merusak peradaban kita sebagai bangsa. Ya. Kalau kita cuma masalah bangkrut bidang ekonomi masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau peradaban yang dirusak itu sangat mahal. Nah kalau sudah peradaban sudah rusak, terus kita nggak berani kasarnya nih, saya bukan panas-panasin untuk enggak lah. Saya juga saya manusia biasa gitu kan. Saya sih ngomong apa adanya aja gitu ya. Mau tangkapan gitu loh. Kan jadi enak gitu. Kalau kita gitu, coba kita desakralisasi dulu nih si Jokowi ini ya. Ini kan masalahnya terlalu dari apalagi yang bilang, maaf ya Mas Dedi ya, saya tuh nggak begitu nyaman dengarnya tuh. Strategi ulung, bajingan ulung ya gitu. Kalau strategi itu biasanya berkaitan dengan kebaikan. Ya. Kalau yang tidak dengan kebaikan, itu namanya ya maaf, culas gitu ya. Jadi keculasan yang paling luar biasa. Sehingga saya mengajak teman-teman, kita dengar Mas Roy ini lama ya. Gak ada tuh gerakan tuh di bawah tuh yang terorganisir. Malah nantinya Mas Roy ini jadi tontonan. Apalagi dia senang bawa wayang-wayangnya itu ya. Nah, begitu juga Mas Said itu ya. Kemana-mana luar biasa. Tapi rakyat tidak bergerak. Kenapa sudah bisa nonton? Dengan menonton seolah-olah ikut bergerak. Jadi psychological reality itu ya. Coba tolong dipikirkan lah ya. Ayo kita semua ini yang punya enggak usah, makanya saya juga bilang Mas Marwan ya, enggak perlu di satu wadah kita. Berpisah lah, berpencar tapi menyusun. Berpisah, menyusun, menyatu dan bergerak. Itu yang saya inginkan dari teman-teman. Enggak usah lagi kita berharap kayak Prabowo segala. Kalau nanti ibu-ibu nih ya mendatangin setiap mall nanti ya. Lihat sekarang ini kan naikin 1% katanya ya. Tapi dampaknya kan 9,sekian %.
dampaknya. Nanti ini akan pasti ada dampaknya. Buku juga hilangnya pekerjaan. Pasti ada dampaknya. Nah kalau kita tidak siap-siap, nanti rakyat itu tidak akan terkendali. Saya kok berharap ya, bahwa tidak usah takut. Kadang-kadang tuh orang takut bilang revolusi gitu, takut itu ya. Padahal Jerman itu revolusi besar sekali itu. Waktu masuk di Jerman Timur ke Jerman Barat bersatu, itu revolusi luar biasa. Nggak ada tuh darah berdarah ya. 17 Agustus juga begitu. Jadi kita harus berani lah. Tapi kalau masih berpikir nanti Barreskrim, nanti ini, nanti Prabowo, biarin aja lah Prabowo gitu ya. Nanti juga dia insaf sendiri kok. Kalau rakyat itu bergerak, dia mau apa gitu loh. Tapi saya meyakini dengan pendekatan kebudayaan ya, tidak ada catatan yang saya pernah dapat raja yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama. Nah, ini pasti ada waktunya. When the time is come, pasti dia bergerak. Nah, bagaimana kita menyediakan aja vitamin-vitamin buat dia, gitu kan? Dan saya rasa kalau soal keberanian kan sudah teruji kok ya. Nanti benchmarknya nanti di pilkada ini ya. Apakah pilkada ini ternyata semua jagoannya Jokowi menang ya? Itu kan satu hal yang harus kita lihat sebagai satu realita politik. Karena kita legal formal menjadi pijakan kita. Saya nggak mau berpijak pada legal formal. Maksud saya, yuk kita harus menjalankan negeri secara berkonstitusi. Pertanyaan saya, konstitusi yang mana? Konstitusi yang sudah didesain oleh oligarki atau konstitusi yang seperti kita yakinin bahwa seharusnya begitu. Jadi gitu aja, saya tidak bisa memberi banyak kecuali mengajak teman-teman ya. Saya kok nggak begitu suka ya memperolok-olok itu ya, nggak begitu suka saya. Bergerak menjatuhkan saya suka sekali ya. Jadi mohon coba dipikirkanlah ini ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih Mas Lukas, saya kembalikan Sun.